Hai semuanya, ketemu lagi di tutorial hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana manajemen Google Sites agar bisa bermanfaat untuk media pembelajaran kita di saat sesi seperti ini. Sekarang anak-anak didik kita di rumah, kita sebagai guru atau fasilitator ya, membutuhkan sekali satu media di mana agar kita bisa berinteraksi dengan mereka, membuat satu sentra sumber-sumber belajar sehingga anak-anak didik kita bisa memanfaatkannya setiap saat, setiap waktu dengan menggunakan device yang mereka punya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan Google Sites. Sebagaimana diketahui, ya, kalau Anda pernah berselancar di dunia maya atau menemukan URL seperti ini, sitesgoogle.com, ya, maka benar sekali bahwa ini adalah fasilitas dari google.com, dan ini adalah free selama Anda sudah memiliki akun Gmail ya, dan ini sepertinya sekarang semua sudah pada punya ini. Oke, baik, sebenarnya ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait dengan Pak Dedi, bagaimana agar kita bisa membuat situs sendiri sementara penggunaan domain atau hosting yang berbayar itu untuk beberapa teman-teman yang masih baru belajar itu akan cukup merepotkan ya dari sisi waktu dan effort yang harus diupayakan. Sementara anak-anak didik kita sekarang menunggu terkait dengan apa-apa media yang bisa kita produksi. Baik, ini di layar teman-teman sekalian ini adalah salah satu sites yang dikembangkan beberapa waktu yang lalu untuk mendeliver materi jarak jauh atau kelas online PBL, Problem Based Learning. Ini anggap saja ini adalah salah satu produk akhir ya, dimana nanti kita akan membuat seperti ini gitu ya. Ini memiliki fitur yang cukup banyak kalau di Google Sites ini, di antara kita bisa membuat menu-menu ya di bagian kanan atas seperti ini ya, ada drop down list. Berikutnya kita bisa memberikan URL di link-link teks kita bisa menambahkan gambar, dan ini yang saya suka ini adalah kita bisa termasuk juga mengembed ya 360 image ya, sehingga anak-anak akan diberikan experience ya untuk belajar lebih jauh atau mendalami materi. Nah, di bagian bawah ini ada YouTube konten yang bisa langsung diputar, dimainkan agar mereka juga semakin kaya materi yang bisa kita tanamkan di media kita, maka harapannya pembelajaran kita makin menarik, makin variatif, sehingga anak-anak tidak menemui kebosanan. Oh ya, sebelumnya saya membangun platform situs menggunakan platform di WordPress ya, dan memang saya akui sendiri ini adalah butuh effort yang sebenarnya kalau untuk kita yang berada di dunia IT sebenarnya ini relatif mudah. Cuman untuk teman-teman yang baru belajar, sepertinya memang dia harus belajar bagaimana mengelola hostingnya, domainnya, sewa setahun sekali begitu, dan belum lagi kalau kita menggunakan CMS ya. Kalau saya ini menggunakan CMS WordPress, maka bagaimana ngelola CMS WordPress itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya menggunakan Drupal, dan memang tingkat kesulitannya juga berbeda ya dengan WordPress begitu. Oke, kita mulai saja bagaimana kita akan membuat situs Google Site menggunakan menggunakan fitur dari Google ya. Oke, gampang sekali, teman-teman langsung masuk ke Google Site saja, sehingga nanti akan diarahkan ke salah satu halaman Google Site Sign In. Pastikan teman-teman sudah login ya menggunakan Gmail masing-masing. Nah, ini adalah dua contoh situs yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Oke, nah ini kita bisa membuatnya lebih dari satu, dan di sini Google memberikan
apa namanya, spare ya, untuk kita bisa membuat sebanyak mungkin ini. Oke, saya klik di sebelah kiri, maka tadi langsung dibuatkan untitled sites gitu ya. Di sebelah kiri ini ada Google yang classic sites ya, dimana tampilannya ya ini relatif lebih klasik ya di zaman dahulu. Oh ya, sebenarnya dulu teman-teman sudah, kalau pernah belajar tentang Blogspot ya, ini adalah salah satu fasilitas yang diakuisisi oleh Google tahun 2003 ya. Google membeli ini ya, sehingga setiap orang sudah memiliki apa namanya, ketika dia berminat dia bisa mendapatkan blogspot.com. Ada subdomainnya di sini ya. Ini saya di dsa.blogspot.com. Tampilannya memang relatif klasik ya dengan yang dulu. Nah, kemudian ini adalah apa, Google yang bentuknya klasik tadi ya. Setelah teman-teman klik ini, maka dia akan lompat ke sini. Ya, ini yang sudah pernah dibuat sebelumnya ya. Nah, ini tampilannya juga relatif apa ya, bisa dibilang ya seperti situs-situs di masa lalu ya. Oke, baik, kita langsung menggunakan Google Sites yang zaman kekinian. Oke, nah ini tadi tampilannya juga sudah saya previewkan di awal. Di kanan bawah teman-teman bisa melihat ada tombol plus ya di situ. Ada tulisan Create New Sites. Klik saja di kanan bawah Create New Sites. Nah, kemudian kita akan dimunculkan salah satu template-nya sudah muncul. Di sini kita sudah bisa memberikan judul. Anggap saja kita akan membuat tentang problem based learning site, begitu. Sehingga di title di sini juga untuk memperjelas kita bisa tambahkan juga teks serupa. Berikutnya langsung kita paste saja. Oke, baik. Nah, di sebelah kanan ini banyak sekali menu-menu yang bisa langsung kita pakai saja. Saking mudahnya ya, Google memberikan kemudahan kepada kita semua yang ingin nyoba ya. Berikutnya layout juga tinggal memilih. Oke, yang pertama di tampilan paling atas ya, kita bisa mengganti gambarnya ya. Bisa menggunakan gambar sendiri, upload, atau select image. Ini memilih gambar. Memilih gambar pun juga gambar-gambar yang sudah disiapkan oleh Google juga cukup beragam, sangat menarik dan memudahkan setiap user untuk memilih di mana saja yang akan diterapkan. Sebagai contoh, sebenarnya kita bisa memilih gambar-gambar dengan background yang tidak terlalu terang, karena harapannya nanti teks kita bisa lebih mudah diadaptasi untuk masuk ke situ. Nah, sebagai contoh saya menggunakan ini. Oke, problem based learning sites gitu ya. Nah, ini sehingga kontras antara warna putih dengan yang ada di belakang. Oke, kemudian layout. Layout ini masalah selera ya, tergantung teman-teman akan mendesain nanti dalam bentuk apa. Nah, kita ambil saja ya model seperti ini ya, kira-kira yang nanti ya. Jadi ada gambar ya, ini adalah introduction ya, kira-kira nanti materinya kita akan memberikan dalam bentuk apa, sehingga kita pakai yang layout ini. Oke, maka di sini sudah otomatis sebelah kiri ini tempat untuk gambar, bisa memilih gambar yang diinginkan. Sebelah kanan sudah bisa menulis introduction. Oke, introduction. Selamat datang di situs belajar problem based learning bla bla bla. Kita bisa menambahkan beberapa link yang bermanfaat untuk dicoba. Oke, satu. Oke, link sites
dedisetio.net misalnya. Jadi kita bisa menautkan ya, kalau masih teks seperti begini maka dia belum bisa diklik user pengunjung sehingga masuk kepada link yang kita harapkan, sehingga dia harus ditautkan terlebih dahulu di blog begini ya. Seperti ini, tambahin insert link. Nah, ini tinggal ditambahin saja di distio.net. Klik apply. Oke, baik. Ini introduction. Di sebelah kiri ini keren banget karena kita bisa mengupload, memilih dari Google Drive kita, memilih gambar ya, sebagai contoh. Kita akan memilih gambar saja. Bahkan di sini karena inilah hebatnya lingkungan atau ekosistemnya Google ya, bahkan kita bisa mencari dari Google Image pun bisa langsung diarahkan ke tempatnya mereka. Problem based learning misalkan. Nah, klik saja problem based learning, maka ini adalah gambar yang akan muncul di paling awal, sehingga setiap pengunjung yang baru saja masuk maka dia akan mendapatkan ilustrasi yang cukup ya, sehingga lebih paham kira-kira nanti situs kita akan berisi tentang apa. Oke, sebagai contoh saya ambil ini, klik insert. Oke, baik. Ini berikutnya di bagian bawah ya, kita bisa memberikan galeri gambar ya. Galeri gambar. Oke. Bagaimana menambahkan area atau region baru ya, kita tinggal ditambah dengan collapsible text. Nah, begitu. Ini diberikan judul misalkan image gallery. Nah, ini teman-teman bisa atur lagi nih untuk gambar-gambar yang akan dimunculkan. Nah, kira-kira gini, ini image gallery. Oke. Kita pilih saja image gallery. Kalau tadi berdasarkan dari kita bisa melakukan pencarian lagi. Ini adalah problem based learning itu. Nah, kita tambahkan gambar-gambar yang terkait. Nah, kalau gambarnya terlalu besar kita bisa menggantinya, mengganti select image ya. Replace image. Oke, kita ganti menjadi gambar ini sebagai contohnya. Oke, gambar. Nah, ini. Kemudian kita coba cara yang lain ya. Upload saja. Sebagai contoh. Nah, contoh ini. Nah, kita masukkan saja. Nah, ini bisa. Oke, kalau terlalu besar kita juga bisa menggantinya. Atau cara lain sebenarnya ini kita buang, kemudian kita perbesar di area sini sehingga ini siswa belajar mandiri. Nah, misalkan ini tentang grade series. Nah, gitu. Ini image gallery. Oke, kemudian kita akan membuat menu ya. Membuat menu ini penting agar ini kan baru satu halaman ya. Nah, halaman berikutnya kita bisa menambahkan ini kan home, kita berada di home, sehingga kita bisa menambahkan sebagai contoh misalkan tentang about ya, ini tentang informasi tentang pembuat atau kita sendiri. Nah, ini about ya. Jadi kita berada di dua halaman yang berbeda sekarang. Ini home yang tadi, ini about. Oke. Kita bisa menambahkan dengan cara yang sama ya, menggunakan tabel segala macam ya, bisa ditaruh di situ. Oke. Itu dua halaman sebenarnya teman-teman
sangat fleksibel ya, memberikan halaman sebanyak mungkin ke kanan, terus nanti dibuat subnya ya. Berikutnya di sini kita bisa naruh add sub page. Nah, gitu kira-kira. Misalkan video. Nah, oke, baik. Sehingga about ini dia akan memiliki satu sub page video. Nah, kira-kira begitu. Sebenarnya untuk opsi-opsi yang lain kita juga bisa dengan sangat mudah yang memberikan di situ. Oke. Nah, baik. Terus bagaimana agar kita bisa mempublikasi situs kita, karena sebenarnya dengan beberapa pengaturan ini situs kita belum bisa dinikmatin oleh pengunjung gitu ya, karena untuk pengunjung, sehingga kita bisa ngatur di bagian sini nih, settings gitu ya. Kemudian kita bisa ngatur ini publish ya, publish ini alamatnya nanti kalau dirasa terlalu panjang ini bisa diganti dengan sampel, misalnya sampel. Tapi sudah diambil sama orang lain, sampel PBL misalnya, sampel PBL. Oke, sampel PBL masih kosong. Oke, bukan view my sites ya, anyone, ini bisa kita atur ya. Atau kita bisa juga ngaturnya untuk orang-orang tertentu saja. Di sini tinggal kita invite email-email yang diinginkan. Tapi secara default dia akan bisa dilihat oleh orang banyak. Klik publish saja. Oke. Klik publish. Kemudian setelah dipublish tinggal kita cek view publish site. Jadi kita bisa mengetes nih sebelum orang banyak melihat apa yang terjadi dengan situs kita. Oke, begitu ya. Dan lebih kerennya lagi sebenarnya kalau di Google Search ini adalah tampilannya responsif ya, sehingga menggunakan komputer, laptop ataupun gadget maka dia akan menyesuaikan. Sebagai contoh ini, ketika saya perkecil ini adalah tampilan di gadget ya, dengan layar yang lebih sempit, maka halaman ini akan menyesuaikan sehingga menjadi lebih tetap readable, mudah untuk dibaca dan dilihat. Sepertinya. Oke, baik. Ini adalah pengantar tentang bagaimana kita membuat atau mengkonfigurasi Google Sites ya, yang sebenarnya sudah ada di menu Google, tinggal kita optimalkan saja sehingga harapannya bisa memperkaya ya pembelajaran jarak jauh kita, sehingga anak-anak kita juga menjadi lebih banyak akses yang dimiliki sehingga mereka bisa belajar dengan sumber-sumber yang lebih menarik dan lebih banyak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di